Ketika kamu punya mimpi ataupun goals gitu ya, lakuin. Kenapa harus dilakukan? Karena biar nggak ada penyesalan suatu saat. Termasuk yang paling gokil itu adalah si guide-nya nih, guide-nya si Akira Toriyama itu ada di komik itu. Oh iya. Ditulisnya namanya. Pak Wayan namanya. Iya benar Wayan. Benar Wayan. Ya. Aku sih selalu senang berbicara tentang proses ya. Selalu proses gitu. Nah, akhirnya aku kepikiran untuk membuat sekolah. Yang dimana sekolah ini nanti goals-nya adalah mereka nggak harus kuliah 4 tahun gitu normalnya, mereka cukup setahun aja. Akan diajarkan bagaimana cara membuat karya yang profesional dan kemudian bagaimana cara menjualnya. Itu nggak pernah aku selama 7 tahun itu diajarkan, itu nggak pernah. Rakajana. Oke. Selalu mengagetkan di sini. Ini sudah bintang tamu yang keberapa yang kaget ya? Semua lulus dada dari sini. Opening yang anti mainstream. Kita nggak suka yang biasa-biasa aja. Oke. Makanya yang diundangnya orang yang luar biasa. Keren. Jilat lagi. Apa kabar Rakajana nih? Astungkara selalu, kalau teman-teman bilang gila dalam tanda kutip, dan ya baik sih. Seniman emang harus gila ya? Harus, jangan sampai sembuh. Bener. Kalau sembuh nanti udah nggak ada karya lagi kemungkinan. Iya, jadinya kalau sembuh ya kita nggak berani jalan dengan idealis kita gitu. Iya betul. Ya. By the way teman-teman semuanya, kita lagi di HNS Studio, Hope Never Sleep. Yes, benar. Hope Never Sleep. Tempatnya Tambak Siring, studionya, markasnya Rakajana. Teman-teman udah tahu di sini. Kenalin dong dulu siapa. Jadi teman-teman, Rakajana ini adalah seniman artis bisa dibilang ya. Terus digital artis juga. Yes. Business owner juga. Yes. Apalagi banyak deh pokoknya yang berhubungan dengan karya, pokoknya banyak deh di Rakajana ini kan. Di Rakajana sekarang lagi sibuk apa nih? Kalau aku sih kesibukan kemarin baru-baru ini ikut Bali Digifest. Ya, jadi itu satu pameran kreatif yang diinisiasi oleh pemerintah Bali gitu ya. Di sana begitu banyak segmen dari ya desainer, kemudian ada musik juga gitu. Animasi ya banyak, itu acara keren. Kemarin sih libur setelah acara di sana 3 hari, dan mulai sekarang seperti biasa ya kesibukan di studio. Kebetulan bulan ini banyak kolaborasi. Waduh, keren tuh. Dengan Juki, kemudian Juki juga. Si Juki sudah kirim komik ya? Iya, dengan ke Kong Andri, terus ada Bang Wendy Cagur juga. Pokoknya bulan ini kita full kolaborasi. Wih, mantap. Jadi tungguin karya-karya dari Rakajana bulan ini ya. Yes. Aku tapi kemarin itu ngisi acara juga ya, Ji ya, di sana di Digifest ya. Iya. Jadi pembicara juga. Kebetulan ya hari pertama aku menerima apa ya, bukan santunan kali ya. Karena bahasa Pak Gubernur kemarin itu kayak santunan. Ya itu dari Bang BPD. Kemudian di hari kedua aku ngejuri kebetulan. Jadi ada lomba desain, dan di hari ketiga itu ngasih seminar tentang ya sekarang kita tahu lah perkembangan industri kreatif khususnya digital itu sangat luar biasa. Semua hal berbau digital. Nah, aku coba share ke sana ke anak-anak muda bahwa sekarang apapun yang kalian kerjakan di ranah digital itu peluangnya sangat besar gitu. Ya, benar-benar. Nah, buat teman-teman nih ya, mungkin banyak sekarang teman-teman yang tahu kalau Ji Raka ini, aku panggilnya Ji Raka aja ya. Boleh ya. Soalnya sama orang Bali kita manggilnya biasa Ji. Siap. Ji Raka ini mungkin teman-teman taunya ketika udah di atas nih, udah menjadi seorang, udah boom lah. Udah boom ya, wah terkenal di mana-mana. Mungkin banyak teman-teman yang belum tahu nih perjuangannya Ji Raka kayak gimana dari awal. Awalnya gimana sih Ji Raka? Kenapa bisa terjun ke dunia apa bilangnya? Painting ini? Painting. Ya kasalnya jadi tukang gambar gitu ya. Tukang nggak sih? Nggak tukang kan ya? Iya, tanda kutip kan apa namanya bahasa gininya kan gitu. Apalagi di sini, oh nggak tukang gambar. Orang di kampung malah dia, wah tukang gambar. Iya. Kalau aku sih selalu senang berbicara tentang proses ya. Selalu proses gitu. Apalagi berbicara tentang struggle-nya sebuah kita meniti karir, sama juga kayak kamu dan tim di sini pasti melewati proses yang nggak mulus gitu. Aku sama juga di awal tadi sempat mention bahwa pertama kali dapat order
itu aku di warnet ngerjain ilustrasinya. Di warnet? Di warnet. Jadi karena bayar 3.000 tuh billingnya. Nah itu dulu pertarungan kita itu justru semakin lama mengerjakan desain akan semakin mahal kita membayar ke warnetnya. Iya benar costingnya. Karena aku pikir dulu gini, kita berkecimpung di industri kreatif, tentu kita nggak boleh berpikir pakem ya. Iya betul. Artinya kan memang alat itu adalah alat penunjang. Cuman ketika aku dulu mendapat order, aku pikir gini, di mana ya aku bisa mendapatkan alat selain minjam? Ya. Oh di warnet ada. Kemudian di warnet ternyata ada programnya seperti Corel. Ya udah, aku buka Corel sambil buka YouTube juga. Jadi sekalian belajar. Di waktu yang bersamaan juga langsung edit. Pasti ada trial errornya, pasti ada gitu kan. Ya cuman dari sana akhirnya orderan itu kelar. Walaupun nggak bagus, paling nggak at least kelar gitu. Selesai. Nah itu proses pertamanya. Tapi jauh sebelum itu aku itu reseller. Jadi dulu sekolah di Denpasar. Reseller kaos. Oh kaos. Brand ya, brand. Iya, jadi dulu 2009 awal-awal brand naik kan zamannya apa ya? Bisa di-mention nggak itu brandnya? Bisa, ada kayak apa namanya Avance, pasti tahu lah. Oh, Avance tuh Ya, lama banget tuh. Drop Dead, Drop pasti Dead, tahu lah. ya. Nah, dulu di saat itu orang-orang mungkin berpikir untuk gimana caranya biar bisa beli baju. Kalau aku nggak, aku berpikir bagaimana sebuah karya bisa diimplementasikan di kaos. Oke. Ya, karena aku nggak tahu dan ternyata ada temen SMA aku dulu itu jualan kaos. Nah, aku bantu jualin. Oke. Nah, jadi dapat komisi tuh per baju 20.000. Wih, lumayan. Lumayan waktu itu. Jadi 2009 aku bawa baju-baju yang dari di Denpasar, aku jualin di Tambak Sirih. Tapi lama-kelamaan orang-orang di sini tahu, oh bisa buat baju ya beli Raka? Oh bisa. Sekalian desain bisa nggak? Nah, dari itu aku belajar ngedesain juga. Jadi duluan ngejual baju baru belajar desain. Berarti awalnya emang jiwa bisnis berarti ya? Emang jiwa bisnis dari awal? Iya. Baru abis itu jiwa desain. Ya. Apakah ada keturunan bisnis, Ji? Kenapa? Dapat dari mana itu jiwa-jiwa bisnis itu? Ya, kalau kebetulan di sini aku sama saudara juga di sini rata-rata itu memang bisnis semua ya. Karena mungkin dari nenekku pedagang mungkin kali ya. Gitu. Dan adikku juga dulu bisnis juga ya. Mungkin lingkungan berpengaruh paling enggak ya. Paling enggak ya, lingkungan sekitar. Oh, keren. Nah, berarti setelah berak ke bisnis baju itu terus kan belajar untuk desain. Iya. Nah, itu belajarnya gimana, Beli? Maksudnya kok tiba-tiba coba deh desain gitu? Iya. Nah, jadi runutannya kan yang tadi sebenarnya nyambung yang di warnet itu. Di warnet. Jadi aku udah ditauin sama orang, oh Beli Raka bisa buat kaos. Akhirnya minta desain custom yang memang request dari mereka. Mau nggak mau kan aku aku akan belajar gitu. Akhirnya belajar di warnet itu untuk mengeluarkan desain gitu pertama. Memang sih banyak revisi. Tetapi akhirnya dari sana kayak sudah mulai nemuin titik terangnya nih tentang ternyata alur ngedesain itu seperti ini. Pertama itu dulu teknisnya adalah dari kertas, aku pakai spidol, kemudian aku scan. Kemudian auto trace di Corel. Gitu. Kemudian akhirnya ya udah kasih ke mereka. Berarti basicnya Beli Raka emang bisa gambar? Aku hobi gambar dari kecil. Hobi gambar SD, dari kecil. SMP di mana sih, Ji? Dulu? Kalau sampai SMP aku kebetulan di sini, di Tampak Siring, dan SMA baru di SMA 6 ya, SMA 6 Denpasar. Oh, SMA 6. Iya. Sisma. Berarti ngomongin masalah proses, Ji. Menurut Ji Raka ini seberapa penting sih sebuah proses itu dalam berkarya? Gini, kan banyak yang nanya ini kaitannya gini, banyak yang nanya, Beli Raka gimana sih caranya nemuin karakter gitu? Betul. Nah, itu nemuin karakter desain, karakter apapun gitu. Nah, karakter itu muncul dari akumulasi proses yang kita lalui gitu. Jadi ibaratnya kita kemarin dalam proses itu mungkin pernah melihat satu kejadian, ketemu orang ini, ketemu orang itu terakumulasi. Jadilah diri kita yang sekarang. Jadi dari masukan-masukan orang juga, akhirnya diakumulasi, jadilah sebuah karakternya Beli Raka gitu. Karena kan ibaratnya pas kita proses itu kita akan mencoba banyak hal. Even itu sesuatu yang nggak kita suka itu pasti kita coba. Karena itulah pentingnya explore. Misalnya walaupun aku suka gambar yang memang Bali-Bali dari dulu, tapi aku juga explore yang Jepang, Thailand, banyak hal. Pokoknya culture-nya mereka juga. American style akhirnya. Dan mungkin secara tidak sadar part-part itu masuk ke dalam karyaku, jadilah karyaku yang sekarang. Itu nggak bisa kamu tentuin dari awal, aku akan beli style ini, nggak bisa. Karena itu benar-benar
mewakili representatif kita lah sebuah karya itu. Ini ada unsur-unsur Jepang-Jepangan juga. Iya, selalu ada unsur Jepang ya. Kalau kita lihat nih, kayak gini kan ada unsur Jepang-Jepangnya. Menurut Ji Raka seperti apa? Ada unsur Jepang-Jepangnya nggak ini? Ya mungkin kalau dibilang dari sisi idealisnya nih ya, sisi idealisnya tentu aku juga suka Jepang. Tentu anak-anak yang sumuranku dulu hari Minggu ada Dragon Ball, betul, ada Doraemon. Paling tidak itu secara emosional itu akan benar-benar melekat gitu di memori kita gitu kan. Terus kemudian aku juga suka Bali. Oke. Akhirnya aku mix. Nah itu dari segi idealisnya biar dari segi kesenangan aku dapat, aku suka Jepang, tapi secara identitas aku orang Bali pengen share juga. Akhirnya aku masukkan di sana. Nah kalau dari segi bisnisnya, nah ini penting. Dari segi bisnisnya dalam sebuah karya itu penting ada nilai tambah atau value. Betul. Karena contoh misal kalau sekarang banyak gambar Bali yang beredar. Kalau kita ikut-ikutan nggak akan ada yang mention kita. Betul. Tetapi kalau gambar Bali itu kita mix dengan sesuatu, itu akan ada kayak, wih ini kok keren ya Bali, tapi kok ada ininya, ada itunya. Oke. Ya jadi biar ada pembeda lah. Walaupun jelek, tapi orang mention itu bagus. Betul. Ya benar. Yang penting orang mention ya. Mention dulu. Notice gitu. Notice. Karena di awal aku tahun 2012 pakai gambar Bali gitu ya. Ada misalnya Barong, kemudian aku mix dengan Jepang, itu bilang orang, wah kuno banget karya Bli Raka gini-gini. Gitu. Udah banyak nih seperti ini karyanya. Oh justru belum waktu itu. Belum. Karena waktu itu yang beredar tahun 2010 sampai 2011 adalah Mexican style. Oh, oke. Yang aku muerte Chicanas. Ya, semua gambar gitu termasuk aku. Aku juga ikut-ikutan gambar, tapi kok seberapa keras pun aku berusaha, kok nggak ada yang mention gitu. Maksudnya nggak ada yang notice, Rakajana nggak ada gitu. Akhirnya coba deh gambar Bali, karena setauku idolaku si Akira Toriyama itu kan yang mengarang Dragon Ball. Ternyata si Akira Toriyama itu nyari inspirasi Dragon Ball itu di Bali. Oh iya. Di komik pertamanya bisa coba deh nanti search di mengejutkan sekali ini. Ini fakta yang mengejutkan sekali ini. Fun fact ya. Fun fact nih ya. Karena gini, aku suka Dragon Ball tapi aku nggak pernah lihat detailnya. Ternyata di komik pertama itu si Akira Toriyama sebelum buat Dragon Ball, dia itu kasarnya itu liburan ke Bali. Dia eksplor Bali. Kemudian dia masukkan unsur-unsur Bali itu di komik yang pertama. Di sana itu ada Candi Bentar. Ada orang pakai udang, terus ada beberapa tempat itu disisipkan nama-nama Bali gitu. Termasuk yang paling gokil itu adalah si guide-nya nih. Guide-nya si Akira Toriyama itu ada di komik itu. Oh iya. Ditulisnya namanya. Pak Wayan namanya. Iya benar Wayan. Benar Wayan. Wayan tapi saya lupa nama belakangnya. Yang jelas itu Wayan siapa? Tapi itu yang akhirnya membuka saya untuk berkarya dalam artian ngapain jauh-jauh kita nyari inspirasi, kita udah tinggal di tempat itu. Idola kita aja nyari inspirasi di sini ke Bali gitu. Dan akhirnya setelah sekian lama tak pelajarin bahwa ternyata lokal genius kita itu luar biasa sekali. Banyak konten yang bisa kita angkat sebenarnya. Benar. Berarti Raka ini seorang penikmat anime juga ya? Sangat sampai detik ini. Makanya kalau di bawah kan komiknya banyak banget. Iya, aku lihat One Piece juga banyak. Iya. Masih sampai sekarang Ji? Kalau sekarang mungkin karena berhubung kesibukan juga kayaknya agak sulit gitu kan. Ya tapi itulah proses gitu ya, proses gitu. Sayangnya ketika kita waktu awal-awal berkarir tuh pengen, kayak cara terkenal misalnya gitu ya. Tetapi setelah kita berada di sini, konsekuensi dari terkenal gitu ya itu profesional. Betul. Mau capek mau apa, kalau sudah ada deadline harus benar harus dikerjakan gitu kan. Mau nggak mau gimana pun capeknya ya kalau udah deadline ya harus dikerjakan. Iya itu konsekuensi itu. Tapi bicara tentang proses, tadi Bli Raka ngomong proses. Boleh tahu nggak Bli, berapa lama sih Bli Raka prosesnya tuh dari awal bisa sampai seterkenal sekarang tuh berapa lama prosesnya Bli? Oke, jadi aku mulai start untuk diterjun di industri khususnya yang profesional. Maksudnya di sini benar-benar aku harus hidup dari gambar itu tahun 2010. 2010 sampai sekarang berarti udah sekitar 10 tahun lebih lah ya. Ya, jadi 12 tahun, Bre. 2010 kan 22 sekarang. Iya, 12 tahun ya, 12. Iya, kurang lebih segitu. Jadi awal-awal aku tuh sempat sebenarnya kan jadi gini. Jadi tamat SMA, aku sempat di pariwisata. Sempat di pariwisata juga dulu. Tempat
kuliah Ngapain bahkan. tuh, Ji? Ngapain tuh, Ji? Di pariwisata ngapain di bidang apa itu? Aku F&B-nya. Oh, F&B. iya. Nah, jadi di sana aku setahun dan lucunya adalah di sana aku dapat nilai yang oke banget lah, sehingga lulusnya cepat banget gitu. Ya karena dulu kan berpikir juga bahwa ya pariwisata di Bali kan sesuatu yang memang paling gampang untuk kita masukin gitu. Dan kebetulan pada tahun 2008 aku tamat SMA itu sosmed nggak kayak sekarang. Jadi kita misalnya punya hobi gambar, kita nggak tahu referensi apa yang harus kita ambil. Ya kan paling pilihannya kalau nggak jadi arsitek atau nggak jadi artis tato atau nggak apa gitu. Tapi aku nggak mau jadi 3 itu. Karena aku dari kecil suka anim, jadi aku nggak tahu bidangnya apa. Akhirnya ya udah dari saran orang tua pariwisata setahun. Nah di pariwisata itu ketika tamat aku sempat ada insiden, tanganku patah. Jadi karena kita jadi waiters kan harus serve pakai tangan jadi bawa trennya dari kiri serve tangan. Jadi kan nggak bisa nih. Akhirnya istirahat 6 bulan. Tetapi ketika sembuh itu mau nyari kerja, ada yang nawarin disuruh jaga galeri di Tanah Toh Galeri di Ubud. Nah aku di sana. Kemudian singkat cerita aku ketemu banyak pelukis dan mulailah belajar gambar lagi. Belajar gambar selama 6 bulan. Di tahun 2010 pertengahan Agustus aku kuliah di Isi Denpasar. Berapa tahun tuh kuliahnya? Kalau itu justru kebalikan yang tadi. Kebalikan. Aku paling lama di angkatan kuliah. Biasanya orang yang sukses itu paling lama kuliahnya. Sampai kena pemutihan nggak beli? Kebetulan zamanku belum ada. Kalau sekarang udah ada. Sekarang udah ada pemutihan. Ya tapi itulah seperti yang sering ku bilang, nggak penting kamu berapa lama kuliah, yang penting itu setelah tamat itu mau jadi apa. Betul, gitu ya. mau ngapain Mau gitu kan. bisa kemana nih gitu kan. Itu yang penting, karena esensi kuliah itu banyak yang maksudnya cuma sekedar nilai, padahal kuliah itu adalah relasi, bagaimana kita juga ketemu orang, baik itu adik kelas ataupun senior, kita ngobrol segala macam. Itu yang penting gitu. Kalau nilai ya gini sih, maksudnya itu nggak sesuatu yang pakem kamu nilai bagus di luar nanti juga karirmu seperti itu enggak. Yang penting itu ngumpulin portfolio dan koneksi sih. Betul. Berarti waktu kuliah itu Ji udah menemukan karakter yang sekarang apa belum? Atau masih realis gambarnya segala macam? Sempet gambar-gambar realis nggak sih dulu? Kalau awal-awal sih gini, kalau awal-awal tuh aku justru yang seperti aku bilang, aku banyak nyoba. Style apapun aku coba. Mau dia stylenya yang simple, yang real atau yang bukan, semua aku coba. Walaupun aku nggak suka. Karena aku emang dari awal pengen belajar gambar, dan waktu itu sehari aku buat sketsa itu sampai 20 kertas. Sehari. Emang hard ya. Nah tapi kenapa nggak bikin komik aja beli? Ya karena memang gini, kalau di awal aku berpikir dari kecil tuh pengen buat komik, pengen banget buat komik. Tetapi setelah tahu industrinya ternyata ada yang lebih besar dari komik. Ada yang lebih besar dari komik, yang maksudnya yang bisa support kita. Karena pada waktu awal-awal itu industrinya belum ada, di Indonesia ya. Industri komik itu belum ada ya. Ya, jadi aku berpikir karena juga pakai biaya sendiri kuliah, ya udah simpel buat gambar, dijual biar bisa makan, udah. Target jangka pendeknya itu dulu. Oh, berarti emang dari dulu udah jual gambar Ji ya? Iya, kan aku kuliah dari awal pakai uang sendiri. Wow. Iya. Keren. Dari awal udah kuliah pakai biaya sendiri, jual gambar. Nah, cara jualnya gimana itu? Anak-anak kuliah masih belum tahu network segala banyak, kan gimana cara jualnya itu dulu? Kalau sekarang sih pasti lebih gampang ya. Betul, Kalau ini berbicara dulu tuh gini, mungkin triknya bisa dipakai juga. Jadi tadi kaitannya 20 sketsa sehari itu, karena ketika pertama kali aku ngejual gambar itu murah banget, itu 50.000 ditolak gambarku pertama kali. Udah 50.000 ditolak lagi? Ditolak karena maksudnya wah ini jelek nih, nggak sesuai standar gitu. Tapi aku nggak yang ngedown, maksudnya wah nggak bagus, nggak yang defensif gitu. Aku coba cari tahu memang yang keren menurut pasar itu seperti apa. Aku coba cari tahu, dan ternyata ya memang jauh banget kualitasnya gitu. Karyaku dengan yang ada di pasaran, yang ekspektasi orang gitu. Akhirnya aku buat program untuk diriku sendiri. Nggak ada jalan pintas, aku sehari harus buat gambar gitu. Mau mood atau nggak mood harus buat gambar. Gitu. Bahkan itu statusku kan waktu ini sempat tak share, screenshot statusku yang dulu yang di Facebook. Nah itu aku buat sehari 20 gambar, kemudian aku konsisten. Di sana aku belajar ilmunya seperti ini. Kalau tadi kan bagaimana caranya biar bisa jual gambar.
di kelasku itu ada 70 orang, 40 orang itu jago banget gambar, jauh di atasku. 10 orangnya, 30 orangnya? Ya aku di antaranya, yang memang baru mulai, ya pasti nggak sejago mereka gitu. Akhirnya aku belajar bagaimana caranya biar aku lebih terlihat dari mereka. Aku pelajarin, oh ternyata mereka males. Akhirnya aku tuh di Facebook dulu, karena belum Instagram kan, di Facebook sehari itu ngepost tiga postingan. Karena aku berpikir percuma kalau ada skill tapi nggak konsisten. Karena yang bakal diingat itu yang konsisten. Yang selalu ada terus. Dalam artian tuh gini, ketika orang buka sesuatu di timeline Facebook gitu lah, jadi terus lu mau negen ngena gitu. Ketika dia perlu sesuatu, kayak, order gambar, mau order gambar gitu. Oh ya Raka Jana. Jadi keinget ya. Udah langsung ingat orang. Udah ingat karena Raka Jana representatif ilustrasi gitu misalnya. Sedangkan kalau misalnya kita ada talent tapi kita nggak pernah share, orang pun nggak akan tahu gitu. Jadinya seperti itu. Makanya aku sering bilang, jangankan di Bali ya, mungkin aku di desaku tempat sering, aku nggak ada apa-apanya gitu kalau skill gitu. Tetapi dalam dunia bisnis kan skill itu bukan faktor terbesar gitu. Ada faktor lain yang bisa kita lakukan untuk biar kita dikenal gitu. Jadi pesan dari Raka Jana adalah kalau punya skill di-share aja terus ya. Maksudnya orang mau ngomong apa biar aja, penting kita share terus. Sampai akhirnya semua orang akan mengingat jadinya kan. Benar banget. Dan itu gue terapin juga, Aku juga terapin juga. Raka dulu aku buat komedi-komedi video gitu kan, nggak ada yang tahu dulu apa nih sampah nggak lucu, garing segala macam. Aku terus aja posting udah setiap hari, makin lama orang makin tahu jokesku kayak gimana kayak gitu. Jadi udah ditahuin juga. Kenapa nggak diterusin? Di jalan, bayangin lagi di jalan, aku lagi di jalan itu kan dicengin sama jokesku sendiri. Karena aku dulu main 2 peran gitu kan, aku dan jadi cewek. Aku malah dicengin aku yang ceweknya ini. Ditanya karakterku yang cewek ini, aku nggak nyaman aja. Makanya kayak aku nggak mau jadi komedian deh. Bukan gimana, maksudnya nggak di aku aja. Jadi aku rebranding lagi gitu. Tapi paling nggak gini. Ketika kamu punya mimpi ataupun goals gitu ya, lakuin. Kenapa harus dilakukan? Karena biar nggak ada penyesalan suatu saat. Betul. Karena gini, ibaratnya gini. Kalau kamu tidak melakukan itu, mungkin suatu saat dia kayak, aduh sing kini ragu pidana. Kenapa dulu nggak aku lakuin gitu ya? Iya, kenapa aku nggak melakukan itu, nggak nyoba ini, nggak nyoba itu? Iya, benar. Karena kamu gak akan pernah tahu potensimu seperti apa. Aku pun kayak mungkin orang lihat aku sekarang kan 1%-nya aja. 99% kegagalan tuh orang nggak tahu. Betul. Maksudnya aku pernah nyoba ini, itu, kekonyolan lain tuh nggak tahu. Tapi dari kekonyol ini jadilah aku yang ini gitu. Salah satu kegagalan terbesar yang pernah Haji alami dulu. Yang paling ngerasa kayaknya, wah gitu. Pernah sesusah apa gitu? Kan hal yang berbeda ya, maksudnya susah sama gagal tuh. Karena aku justru nggak ada gagal sih, aku cuma ada, kalau gagal tuh aku coret, jadinya belajar atau berhasil. Belajar atau berhasil gitu. Keren. 2. Kalau yang tersusah sih itu awal-awal semester 1, semester 2, semester 3, sampai semester 4 lah itu susah. Jangankan gambar untuk di kertas gitu ya, itu kebetulan masih kertasnya, aku mungut-mungut kertas, sempat tunjukin ke kawan kan, ya itu dari pamflet, belakangan kosong itu aku pakai gambar. Nah, seniat itu men. Gila ini orang men. Ya karena aku udah orangnya gitu, bro. Kalau udah fokus aku, maksudnya natapin satu goals, pasti akan aku mati-matian kejar goals itu. Gitu. Susahnya itu sih sama makan sih, pasti anak kosan pasti makan. Jadinya nih buat teman-teman, cara menyiasat itu gampang sebenarnya. Jadi hari Senin makan di rumah si A. Jadi nginep nggak tuh? Nginep. Hari Selasa di rumah si B. Jadi kan kesannya nggak minta terus. Jadi keliling gitu. Kalau dosanya bagus cari orang nikah. Tiba-tiba tinggal di jalan mampir kan ada orang nikah. Modal baju adat aja kan masuk aja deh. Makan, salaman, pulang. Ya tapi gitulah. Tapi gimana caranya Aji dulu ngebagi Ji? Maksudku gini, Aji masih muda nih, masih semester 1, 2, 3. Masih muda, masih pengen main-main, tapi bisa ngeimbangin itu dengan ngejual gambar juga dan juga dengan fokus kampus nih, kuliah nih. Gimana caranya nge-manage mood itu biar tetap ada gitu loh, biar nggak aduh males nih udahlah mending tidur aja di kosan atau gimana gitu, mending main aja sama teman-teman gitu. Yang paling penting tentu harus pertama ada goals dulu. Aku semester 1 udah punya cita-cita tuh harus punya studio. Aku udah punya cita-cita itu. Dari semester 1 itu? Mustahil kamu sehebat apapun kamu ya, kalau nggak ada goals, nggak ada tujuan, nggak jalan. Kayak kamu dikasih motornya Rossi,
kamu nggak tahu mau ngapain tuh, makanya. ya diam aja di garasi itu motor gitu, ibaratnya. Yang paling pertama itu harus ditentukan, dan ini pertanyaan paling sulit sebenarnya. Simpel pertanyaannya. Coba ya kamu tanya random ke orang. Cita-citamu apa? Tujuanmu apa? Pasti bingung jawab. Iya benar banget. Benar. Karena yang aku benar-benar yakin itu harus ditulis sih. Kayak apa yang aku punya sekarang, tim, kayak apa namanya, aku bisa kemarin beli mobil impianku gitu. Semua aku tulis, aku tempel di tembok. Karena secara psikologis manusia itu lebih gampang mewujudkan sesuatu kalau ada visualnya. Kalau abstrak itu jadinya kamu kayak meraba-raba. Karena bingung gitu. Iya, kayak wah lah gitu. Pokoknya nggak jelas jadi. Nah, di awal tuh aku tulis, aku sekian-sekian. Nah, perkara tadi memang benar sih, melawan ego itu luar biasa. Apalagi di umur ya waktu itu masih muda banget, pengen nongkrong segala macam. Aku lebih bertarung ke diriku sendiri karena aku pikir kalau aku sekarang terlalu main-main segala macam, berarti nanti di umur 30 aku harus kayak gini lagi gitu loh. Oh, no, that's bad, bro. Nggak bisa. Jadi aku harus benar-benar dalam tanda kutip ngorbanin waktuku. Karena waktu itu tuh 2 jam, kadang nggak tidur, 3 jam, langsung ke kampus, segala macam. Yang aku korbankan justru kuliahku sebenarnya. Karena aku tahu bahwa ketika aku tamat kuliah mau jadi apa. Jadi aku nggak terlalu ngejar nilai, mau 55. Aku dicengin dosen. Dicengin dosen. Benar-benar 55, 65, aku nggak terlalu peduli gitu. Tetapi setiap ada lomba, pasti aku yang ngewakilin. Lucunya kayak gitu. Jadi percuma, berarti itu cuma teori aja, yang 5,5 itu cuma teori aja ya? Maksudnya cuma pelajaran waktu teori aja, bukan prakteknya berarti? Kalau praktek aku rasa sih udah bagus-bagus aja kan gambar pas dari... Tetap 55, karena kan buat tugasnya di kampus aku. Jadi kan ibaratnya aku kuliah itu dulu awal semester 1 tuh jam 8. Jam 8 tuh udah di kampus. Aku jam 8 berangkat misalnya nih, sampai paling nongkrong bentar 2 jam gitu kan sama teman-teman. Habis itu aku pulang jam 2 itu tidur. Tidur sampai jam 5, habis itu makan. Jam 7 start kerja sampai pagi. Jam 5 atau jam 6. Habis itu tidur bentar, kuliah. Itu kehidupanku dulu kayak gitu. Jadi kalau tanya teman-temanku pasti tahu, kemana-mana aku pasti bawa kertas. Keren, men. Sampai tuh orang-orang, Adi, ini bahasa Bali ya, Adi, Ci, Ida bawa kertas, Di. Kayak ngapain kamu kemana-mana bawa kertas gitu. Ya kan aku nggak terlalu peduli gitu. Pokoknya karena aku udah pokoknya aku pengen pintar gambar gitu. Pokoknya ini caranya tuh kayak gini. Oke. Nah, zaman-zaman kuliah itu kan zaman-zaman yang biasanya kita nakal ya. Iya. Kalau di Raka gimana tuh? Pas zaman-zaman kuliah tuh pernah nakal nggak? Maksudnya nakalnya gimana? Doyan nanya kenakalan gue. Iya. Kenakalan terbesarku dan mungkin ini jadi legend di kampus ya. legend. Karena baru kuliah nih. Baru kuliah, aku udah bikin masalah sama kak kelas. Pernah diserbu. Masalah apa nih, cewek nih? Enggak pernah lah. Siapa tahu kan. Enggak. Jadi awal-awal itu udah kayak dulu kan zaman-zaman kayak bukan grafiti sih, kayak mural. Iya. Wah, itu dicari 40 orang itu. Aku sendiri aku nggak tahu apa-apa. Kamu gede. Ya beli. Itu dicengin satu gini, tapi akhirnya mereka jadi temenan sama aku. Itu satu. Yang paling gokil tuh ini, yang ternyata baru aku ingat, wah itu gila juga ya dulu ya. Kuliah, jadi aku nggak buat tugas. Aku duduk di paling belakang lah biasa. Aku duduk paling belakang. Nah, jadi tugas itu dikumpul, jadi ditumpuk kayak gitu, dibawa ke depan. Nah, si dosen ini, almarhum dosen ini dikenal paling killer di isi Denpasar di kampusku. Wah, semua udah ngumpul. Dia itu ngoreksi pakai cutter loh, bukan pakai spidol atau apa. Berarti di cutting itu gambarnya? Iya, ini salah ini. Jadi kan tembus yang di belakang. Yang punya temanku yang udah benar itu tembus. Dia kayak ngedumel. Aduh, tugasku gimana? Aku udah benar itu gini, udah gitu. Iya, artinya dia harus buat ulang. Akhirnya aku gini, spontan. Akhirnya aku buat. Lupa. Aku udah nebak dulu. Jadi dia udah nunggu dari tadi. Pokoknya aku buat gambar wajah bapaknya itu. Aku buat gambar wajahnya, terus badannya bikin Doraemon, isi baling-baling bambu segala macam, maju ke depan. Anjir, kurang ajar juga. Tapi nggak berhenti di sana. Aku maju ke depan. Pak, tak kasih gambar. Terus apa reaksinya dia apa? Nggak bisa ngomong. Habis itu duduk aku dengan santainya gini. Duduk paling depan gini. Besoknya kurang dosen kamu.
Diapain tuh di ruang dosen? Hah? Diapain? Wah diginiin kamu, wah dikasih omongan banyak. Jadi setelah itu setiap ada apa-apa tuh pasti coba Raka Jana jawab apa artinya ini gitu. Oh, jadi sorotan. dinotis dari sana. Akhirnya dinotis gitu. Cuman wah gila juga setelah aku pikir Ya, setelah gambar muka dosen. Ke dosen Doraemon lagi aja. kan aku tanya nggak pernah ada orang yang senekat ini dalam artian biasanya kan orang gambar wajah orang kan ya paling lucu-lucuan tunjukin ke teman gitu kan. Karikatur gitu kan. Paling ditunjukin ke teman kan gitu. Nah aku tuh ke depan gitu langsung kasih orangnya. Nih Pak gitu. Epic savage. Tapi kan karya tuh bebas deh ya, maksudnya karya tuh kan nggak ada batasnya. Cuman aku bilang gini, apa namanya counterku waktu itu gini, ngapain kamu gambar gini? Ya kan sekolah seni konsekuensi dong. Iya benar. Seni kan tuh bebas luas ya kan. Bebas. Bahasa aja Bias banget. harusnya kan dosen seneng dibuatin karya sama mahasiswanya. Caur. Ini beneran gila nih orang sih. Ya gitu. Keren. Nah, coba sekarang. Lu Aku mau nanya ini Bli. Sekarang kan tiba-tiba Bli mengambil ranah NFT lah ya, sekarang lagi heboh tuh. Itu bisa ke situ tuh gimana Bli? Tiba-tiba kok NFT gitu? Nah, yang tadi itu, aku selalu bilang inovasi, kolaborasi, adaptasi. Tiga pilar penting yang mungkin orang jarang yang tahu gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah kolaborasi. Ini kan kita bentuk kolaborasi. betul. Salah satunya dengan siapapun. Aku nggak pernah bilang apa namanya semasi itu relate gitu ya. Nggak pernah bilang enggak gitu. Kolaborasi, ayo kolaborasi. Mau followersmu banyak dikit nggak peduli. Mau kolaborasi, ayo gitu kalau aku. Nah, yang kedua itu adalah adaptasi. Adaptasi itu adalah kayak zaman sekarang serba digital nih. Mau nggak mau kita harus digital gitu. Mau nggak mau dengan adanya COVID ini dipercepat lagi kayak ada webinar segala macam. Itu adaptasi. Nah, yang nggak kalah penting itulah inovasi. Inovasi. Jadi kayak gini. Dulu ketika awal mau terjun di ilustrasi kan aku belajar nih berinovasi gimana caranya biar ngeluarin karya yang bisa dinotis. Setelah dikenal itu berarti aku berpikir bagaimana caranya seandainya nih dulu nih udah narsis sebenarnya. Seandainya kalau dikenal berarti kan order banyak nih. Nggak mungkin bisa kerja sendiri. Akhirnya bikinlah studio design. Fungsi studio design ini adalah untuk support system. Jadi kita bagaimana caranya menempatkan orang-orang yang memang kompeten di bidang masing-masing. Kalau dulu aku jualan sendiri nih, buat invoice sendiri, ketemu klien sendiri, ngatur jadwal sendiri. Berarti kan nggak bisa terus-terusan kayak gitu. Akhirnya mulai hire manager, mulai ada accounting segala macam. Nah akhirnya studio udah jalan. Nggak ada yang kepikiran buat studio pada waktu itu. Itu tahun berapa itu, Bli? HNS pertama 2015, tetapi ada tim itu 2018. Oke. Berarti di awal tuh 2015 masih sendiri itu tadi? Masih sendiri. Karena aku bilang, wah walaupun aku nggak punya uang modal untuk bikin satu tempat atau beli alat, paling nggak namanya ada dulu deh. Benar. Mulai dari itu brand. Ya akhirnya HNS gitu kan. Kemudian karena mindset waktu itu orang adalah kalau aku buat tim berarti nanti satu aku bakal dapat sedikit, itu goblok banget sebenarnya. Kedua kalau aku buat tim ya kalau timnya terus sama aku nanti kalau dia cuma kerja bentar cabut dapat ilmu segala macam itu juga goblok menurut. Jadi semuanya salah tuh. Mindset sih. Mindset sih. Maksudku kayak di mana-mana kalau kamu misalnya ada project, itu benar-benar harus dikerjakan kolektif gitu loh. Benar. Kan nggak mungkin misalnya, apalagi zaman industri sekarang benar-benar pragmatis. Proyekan itu nggak cuma bagus yang diperlukan, tapi kecepatan. Betul. Kayak kemarin aku dihubungin sama klien, bisa nggak besok biar jadi gitu. Nah aku sendiri kan nggak mungkin. Sekarang aku ada di sini ngobrol sama kalian at same time buat karya itu kan nggak bisa. Betul. Harus ada orang yang buat. Yang kedua dengan adanya tim bisa buka lapangan pekerjaan. Betul. Kayak di HNS sendiri semenjak pandemi itu ada 20 orang yang gabung sama kita. Sekarang udah 20 kru nih berarti. 20 termasuk produksi segala macam. Nah itu kita bisa buka lapangan pekerjaan. Yang kedua, yang terpenting itu adalah goals dari perusahaannya sendiri. Kalau aku di HNS itu membebaskan anak-anak di luar HNS, kalian harus punya kerjaan. Dan kita transparan di sini. Pendapatan sebulan berapa, kita ngerjain apa, itu kita share. Nah, itu salah satu inovasi. Kemudian nggak cuma berhenti di sana.
Karena kalau ketika kita di industri kreatif itu stagnan, dalam artian kita merasa, wah keren Chan, wah besok udah tenggelam. Iya benar. Nah, jadi aku berpikir, oke, tim udah mulai jalan dan kita berani ngasih tanggung jawab satu lagi. Jadi kita nggak otoriter. Kayak di bawah ngelepas gitu lah Ji ya. Ya, misalnya di bawah kita kasih tanggung jawab, kamu manajer ya, kamu urusin ini. Oh, kamu bagian kreatif ya. Pokoknya hal kreatif kamu yang pegang. Nah, jadi mereka pun akan merasa memiliki gitu. Betul. Jangan otoriter. Nah, akhirnya aku berinovasi lagi setelah HNS jalan. Aku bentuk tim sendiri untuk Rakajana. Oke. Punya manajemen yang berbeda. Jadi Beda itu HNS dan Rakajana. Beda. Rakajana ada 3 tim, manajer 1 sama marketing. Sisanya 20 orang itu HNS. Nah, yang lain itu udah mulai nih bikin studio. Ketika orang lain bikin studio, akhirnya aku lompat pelajari NFT. Nah, sewaktu itu belum booming. Sama sekali belum ngetren gitu. Mungkin hanya segelintir orang. Awal-awal pandemi. 2019 berarti ya. Awal-awal pandemi. Jadi aku sama tim belajar segala macam. Oh, ini ada NFT. Ya udah kita coba aja. Kita walaupun kita belum tahu hasilnya, at least kita belajar gitu. Akhirnya NFT aku jalani, wah oke juga hasilnya karena ada sistem royalti soalnya. Aku pelajarin. Setiap minting ada royalti juga. Akhirnya itu booming si Gozali. Mulailah semua sampai ibuku nih yang nggak tahu NFT tiba-tiba tahu NFT. Tapi taunya ya selfie. Taunya selfie. Akhirnya di sana aku udah mulai membaca gininya, situasinya bahwa dengan adanya sekarang semua orang sudah NFT, berarti aku nggak bisa nih terus-terusan di NFT dalam kan walaupun aku tetap upload, maksudnya nggak yang bergantung di NFT gitu. Inovasi apa lagi ya? Akhirnya aku sekarang itu membuat edukasinya. Kalau kemarin aku membuat karya untuk NFT, sekarang aku membuat atau mempersiapkan orang yang bisa membuat NFT dalam bentuk sekolah. Lagi prepare buat kampus sekarang. Wih, mantep. Gokil. Keren. Gila. Pokoknya minta doa deh bro, semoga pasti kita doain, pasti. Adek gue udah mentornya doi bre langsung. Gue kesini langsung kan, minta tolong juga di dinding. Tapi apa yang Beli pikirkan tentang NFT? Menurut Beli NFT itu apa sih? Nah, oke. Nah ini penting. Apa namanya pertanyaannya, NFT itu kan banyak yang apa namanya mengira NFT auto cuan gitu. NFT cuan, pokoknya NFT uang. Padahal sebenarnya potensi terbesar dari sebuah NFT itu adalah pertemanan. Koneksi. Mindset karena gini, hal besar yang akhirnya sekarang mungkin kamu lihat kayak aku di Instagram ketemuin gara-gara NFT. Gitu. Karena NFT itu bisa besar karena komunitas, karena pertemanan. Bukan karena bagus-bagusan gambar. Nggak bisa. Jadi banyak faktor misalnya kayak apa namanya roadmap-nya seperti apa, utilities yang mau dikasih seperti apa. Tetapi kalau pertanyaannya tadi koneksi. NFT itu koneksi kita benar-benar dapat akses deh sama orang-orang yang selama ini nggak bisa kita jangkau, tetapi bermain NFT akhirnya bisa ketemu mereka dan kelebihannya ada royalti itu. Tapi kan nggak semua orang bisa kayak Rakajana ya, bisa tiba-tiba ketemu sama si ini. Nah, gimana cara Rakajana kok bisa ketemu Gozali, bisa ketemu orang-orang hebat lah di luar sana gitu? Ya itu buah dari konsistensi. Konsistensi itu ya, tetap ya? Iya tetap, karena kan kalau anggaplah contoh misalnya aku dari tahun 2010 nggak ngapa-ngapain, malas-malasan, nggak ada yang sekarang gitu. Karena aku benar-benar selalu aku yakini itu ya, aku nggak punya rumus pasti lah, maksudnya gimana caranya biar cepat bisa terkenal, aku nggak tahu gitu. Mungkin kamu bisa di tahun sekarang viral, tapi ya berkaca dari yang viral biasanya udah nggak ada. Udah cabut cepat gitu. Makanya aku nggak mau jadi orang viral, lebih baik mau jadi konsisten aja lah. Benar. Lebih baik jadi konsisten aja tuh, benar. By the way Ji, ngomongin masalah Bali United nih. Berawal dari fans, sekarang kerja sama. Lihat postingannya di sampai bikin jabo ya. Kenapa bisa dapat kesempatan itu? Gimana dulu ceritanya Ji? Ini seru nih kayaknya nih. Kalau itu sebenarnya sama aja kayak tadi, buah konsistensi ya. Jadi Bali United itu 2015, kemudian aku sebagai orang yang memang suka sepak bola dan suka gambar. Emang suka bola emang berarti ya?
Banget, banget. Bahkan di buku saku SMA tuh aku tulis cita-cita bermain di Liga Indonesia. Gitu. Wah, berarti punya cita-cita pengen jadi pemain bola juga? Makanya aku pindah ke Denpasar kan. Oh, karena di sini kan ibaratnya Industri bola masih belum terlalu. ya maksudnya nggak seperti di Denpasar, maksudnya lebih sering ada kompetisi. Akhirnya aku gitu. Ya cuman setelah 2 kali patah tulang, oke. Ketiga kayaknya udah nggak bisa selamatin lagi nih. Kenapa bisa 2 kali patah tulang? Karena main bola nggak itu? Main bola, kedua-duanya main bola. Kacau juga nih. Ini baru bekerja banting tulang ini. Ya gitu. Ya paling nggak oke aku sudah berusaha di sana, setidaknya aku udah tahu hasilnya. Ya. Akhirnya ya tanpa gitu kan singkat cerita udah jadi Ya. apa namanya ya udah jadi gini ya di industri kreatif lah. Nah kalau kaitan tadi itu ya itu. Jadi tahun 2015 aku udah lagi banyak deadline, lagi bekerja, tapi ada Bali United juga. Akhirnya Bali United yang kukorbankan. Oke. Ya karena itu kalau nggak kerja ya nggak mungkin Ya, bisa beli tiket ataupun makan gitu kan. Akhirnya, cuman aku berpikir gini, gimana caranya biar bisa tetap dukung Bali United tanpa harus ke stadion. Akhirnya aku buat platform namanya itu adalah Bali United _cartoon. Oh, Itu nama Instagramnya itu. oh gitu. Jadi fungsi si Instagram ini adalah men-share bisa Bali United mau main lawan Mitra Kukar. Jadi aku buat tuh karyanya after match sama before match-nya. Oh, karikaturnya Ji. Iya, dalam bentuk kartun. Kartun. Wow, keren. Iya, dan itu aku gambar dan aku nggak mengambil keuntungan komersil dari sana. Kalau aku mau kan bikin aja gambarnya, jual bajunya, bisa itu banyak dapat untung. Cuman aku nggak ngelakuin itu karena aku tahu copyright pada waktu itu. Akhirnya aku gambar sampai akhirnya banyak yang tahu. Pas 2018 ada tim, itu akhirnya nggak keambil lagi. Tetapi aku masih sering kolaborasi sama Northside Boys, bikin kayak Jalbo yang maskot ataupun yang Yang koreo dan seterusnya gitu. Untuk anniversary juga bikin. Tapi aku nggak pernah yang minta bayaran dari sana karena aku tahu bahwa mereka juga support, bukan untuk dijual. Kalau aku tuh gitu, kalau memang kepentingan gitu ya udah ambil aja bro, nggak usah dibayar, santai aja. Atau aku juga dukung Bali United. benar. Ya gitu. Akhirnya singkat cerita tahun 2000 kemarin ini berapa ya? 2020 ya. 2020 itu manajemen kontak. Gitu. Wih. Pas banget itu aku sehari setelah kan 17 Agustus kita pasang bendera. Nah, aku masang bendera Bali United. Padahal belum kenal sama manajemen. Karena aku pengen aja ada 2 tiang bendera merah putih, tengahnya Bali United gitu. Pasang. Besoknya tuh ditelepon sama tim Raka Jana ya. Oh ya, bisa ketemu. Ayo, akhirnya saya ke mes ke sana. Habis itu ngobrol. Pertanyaan pertama yang saya tanyakan, tahu karyaku dari mana gitu. Kan baru yang bikin ini. Oh, ternyata postingan yang awal-awal mereka pernah lihat yang Bali United Cartoon 2016, 2015 itu. Terus dia ingat, oh ini ada nih yang fans Bali United tapi juga gambar dia. Nah, itu yang aku bilang, maksudnya kita nggak pernah tahu, maksudnya jangan pernah menganggap karyamu walaupun waktu itu kamu lihat jelek, karena aku tahu dan aku yakinin setiap karya itu punya nasibnya masing-masing. Betul. Ada masanya. Setuju, ada masanya. Makanya kayak kamu yang gambar ini kan, gila udah itu gambarku yang dulu gitu. Tapi ya itulah pintu gerbangnya aku bisa kenal sama Bali United gitu. Keren. Dan sekarang nih teman mereka adalah salah satu yang invest untuk sekolah dan juga kita ada kerjasama jangka panjang di bidang desain sama Bali United-nya. Wah, Keren. proud. Tapi masih sampai sekarang main bola nggak sih, Ji? Futsal sih sekarang. Futsal ya. Lebih ringan lah ya. Enggak, justru futsal lebih capek. Karena muter kan ya dia aja. Iya, intensitas. Itu pemain futsal. Nah, tapi aku pernah denger beli Rake nih katanya sempat ketemu sama Gozali kalau nggak salah ya. Oh iya. Nah, itu karyanya dari bawah tuh. Oh gitu. Temenan. Oh, temenan sekarang ya? Iya. Nah, itu gimana Rake ngeliat si Gozali itu gimana sih orangnya sebenarnya? Aku nggak terlalu, maksudnya sempat ngobrol yang benar-benar face to face-nya karena aku ketemu itu pas sama-sama jadi narasumber di toko kripto, jadi aku cuma ngobrol di sana. Cuman beberapa hari yang lalu juga dia ngechat gitu kayak karena udah mau lebaran dia tuh, bro minta kaos dong bro. Oke. Oh, lagi buatin kaos nih berarti buat dia. Enggak sih, ada merchandise-ku yang itu. Dia ada suka salah satu desainnya, pengen ya udah nanti aku kirimin bro gitu. Tapi kalau ngulik yang sampai jauh sih enggak sih. Cuman orangnya ya gitu, lucu banget sih orangnya. Orangnya emang begitu orangnya, maksudnya emang karakternya seperti itu. Iya, karakternya nggak dibuat-buat tuh. Nggak dibuat-buat. Nggak gimmick berarti dia. Tapi aku mau nanya sama Bli Rake nih.
dia kan sempat boom waktu itu di NFT kan. Kira-kira unsur-unsur apa sih kira-kira sampai dia kok orang tiba boom dengan foto selfie doang? Kalau menurut pandangan Biraka gimana? Kalau di sisi kreatif ya, kalau di sisi kreatif itu yang aku bilang tadi sangat penting menjadi berbeda gitu. Karena yang lain jual karya berupa ilustrasi, bagus banget ilustrasi, dia foto selfie. Tapi Kak, apakah itu ada unsur-unsur kayak digoreng lah atau di apa agar dia naik gitu? Kalau sejauh itu mungkin aku nggak tahu. Tetapi dalam hal penjualan ataupun apa gitu ya, itu sangat penting. Marketing itu penting. Terlepas kamu caranya apa gitu ya. Tetapi yang aku bilang tadi, sebuah karya itu nggak akan bisa berdiri sendiri. Harus ada satu komunitas yang memang kuat untuk mengangkat itu. Yang kedua memang dari segi karya itu ada keunikan dia. Oh iya. Lebih baik sedikit berbeda ya daripada harus sama ya. Iya. Ya sama analoginya kayak kamu misalnya upacara bendera. Semua pakai merah putih di sini. Pakai aja pramuka tuh. Paling dimention pasti disuruh ke depan pasti. Berarti penting untuk menjadi berbeda menurut Biraka. Harus apa? Iya, karena kan ibaratnya kalau kita nih misalnya suka idola ataupun siapa, kita meniru itu, kita nggak akan jadi apa-apa. Gitu. Sama itu buang-buang waktu serius, buang-buang waktu. Oke, aku mau nanya ini Bli. Aku penasaran dari tadi, aku ngeliat kan banyak karya-karya Biraka nih. Campur-campur nih. Inspirasi dari mana Bli? Maksudnya bisa nyiptain misalnya karakter seperti ini. Itu inspirasi dari mana Bli? Nah, kalau itu banyak juga yang nanya, termasuk inspirasi. Kalau aku bilang sih sebenarnya kita mau jalan kemana aja di Bali itu inspirasi itu semua di sekeliling kita sebenarnya. Kayak aku kan sekarang ini lagi senang nulis ya, senang nulis. Aku tulis di Bali itu kita punya apa aja sih selain Barong Rangde gitu kan ya. Oh ternyata ada banyak, ada ini. Aku tulis. Kemudian dari tulisan itu aku coba kembangin. Oh kalau misalnya ada satu karakter misalnya Barong Bangkal misalnya. Kalau dibikin agak futuristik digabungin sama budaya pop gimana ya gitu. Akhirnya dari tulisan itu diterjemahin lah menjadi seperti ini. Nah, berarti Ji, ini sebenarnya pop art ya Ji ya masuknya? Masuk pop juga masuk deh, dekoratif ya. Dekoratif. Juga. Ya. Nah, kenapa setiap karakternya pasti ada maskernya? Apa karena lagi pandemi? Apa gimana? Ya karena kan awal pandemi aku membuat karya-karya ini. Ya akhirnya walaupun kita ruang geraknya terbatas, paling nggak kan bisa berkreativitas terus gitu loh. Iya. Wow. Nah, jadi kan maksudnya gini, sorry. Jadi kan di tiap aku ingat karyaku. Oh kenapa masker nih? Pas pandemi waktu pandemi gitu. Iya. Berarti next apakah akan tetap berarti ini bukan signature enggak, si masker itu. Oke. Momentum aja, momennya lagi pas pandemi aja. Momennya. Wah, kira akan jadi. Nah, yang aku penasaran satu nih, Beli ini kan banyak main warna ya? Iya. Itu gimana prosesnya kok bisa sampai timbul warna-warna yang maksudnya nabrak-nabrak tapi dilihat tuh enak gitu loh. Aku tuh sempat diginiin, banyak anak-anak beli minta dong palet warna gitu. Nah, palet warna. Kalau dalam desain itu ada palet warna namanya. Jadi kita memakai tone warna yang itu kita simpan biasanya. Kalau aku kebalikan. Aku nggak pakai tone warna sama sekali. Apa yang pengen ku pilih ya pilih gitu. Oh, berarti nggak ada palet warnanya? Nggak ada rumusnya, nggak ada. Wow. Itu murni pengalaman sama taste, udah itu aja. Oke. Keren banget. Soalnya warna nabrak-nabrak tapi dilihat tuh enak gitu. Padahal ini warna benar-benar warna gini semua, maksudnya warna yang sering dipakai sama orang. Cuman kan tiap orang tuh punya karakter masing-masing. Aplikasinya beda-beda. Pasti beda dia. Berapa lama sih Ji prosesnya buat gambar satu ini, karya yang ini? Aku penasaran deh. Kalau gambar tuh cepat, aku sejam jadi. Serius? Gambar itu cepat. Kenapa aku berani bilang gitu? Karena banyak jam yang udah aku habiskan untuk belajar gambar. Benar, udah. Yang susah itu konsep. Mau gambar apa itu yang susah. Makanya aku bilang aku nulis. Ini trik buat teman-teman. Kalau kalian punya ide, walaupun kalian nggak pengen gambar sekarang, tulis aja dulu ya. Karena suatu saat kalau kalian ngeluarin ide, buka aja bukunya. Oh, ada ide ini, tulis, gambar. Oh iya, benar-benar. Nah, sekarang kita punya punya sedikit dibilang bukan games ya, kayak kita punya challenge lah, bukan challenge untuk Biraka. Jadi kita akan sebutkan mention beberapa nama orang. Seru nih, Bre. Ini artis atau gimana sih? Ya, bisa dibilang seniman, artis segala macem. Aku mau Biraka jawab apa yang keluar dari pikiran Biraka gitu ya? Terlintas tentang si orang ini gitu. Siap apalah gitu. Ya. Sikat kamu. Siap nih ya. Oke. Yang pertama nih ya. Gusman Surya. Inovatif. Oke. Basquiat.
Gila. Gila. Aku tuh penggemarnya Basquiat. Oke. Tahu persis aku. Oke, lanjut ya. Gozali. Unik. Unik. Bali United. Jaya. Campione. Koster. Aduh. Merah. Apa? Merah. Iya kan? Iya kan? Jangan sebut merek, jangan sebut merek. Merah pokoknya. Oke, jadi kita sekarang mau nanya nih Jina. Tadi Basquiat katanya gila kan ya? Iya. Apakah seorang Ji Raka mengidolakan Basquiat? Sangat. 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 Ada banyak inspirasi nggak dari dia? Oh ya, banyak hal ya. Kita mengidolakan seseorang itu nggak harus kok kita benar-benar niru karya itu nggak. Ya. Tapi bagaimana proses dia, habis itu bagaimana zaman itu ya seorang Basquiat, seorang kulit hitam masih, marginalnya Ya, ya. keras zaman Ya, itu ya. loh. Tetapi dia gila bisa dikenal gitu. Dan zaman itu orang itu kenalnya maksudnya karya-karya yang memang ya realis, segala macam yang masih dinikmati. Sedangkan dia tuh muncul dengan karya yang seperti itu gitu loh. Ya. Warna-warna. Waduh, benar-benar gambar segala macam. Nah, dia tuh berani gitu. Berani dia. Berani, makanya gila juga aku bilang maksudnya, wah bisa bikin karya seperti itu gitu loh. Menjadi seorang seniman yang berani itu apakah penting menurut Ji Raka? Penting, biar itu membedakan kamu dengan orang lain gitu. Menunjukkan identitas gitu ya? Iya, tetapi lagi-lagi semua ada triknya gitu ya, ada triknya. Karena ini menurut pandanganku aja pribadi, menurut pandanganku pribadi, mustahil kita idealis, maksudnya idealis itu dalam artian kita berbuat sesuatu yang wah sesuka kita di awal-awal nih ya, di awal-awal kalau perut kita masih lapar gitu. Oh, benar. Makanya di awal industrinya yang kubangun dulu. Jadi sistemnya, Ikut pasar dulu nih. HNS yang kubikin dulu. Jadi si HNS inilah yang akan membiayai dalam tanda kutip kreativitas si Rakajana. Oke, yang penting perut kenyang dulu ya kan. Harus Baru kayak bisa gitu. Karena aku berkarya. bilang ke tim awal-awal bikin studio nggak usah lah kita muluk-muluk harus gini harus gitu bikin gini. Kita bikin karya, orang bayar, kita bisa makan. Oke. Itu yang paling mendasar menurutku. Ya. Karena kan misalnya timku ada yang jadi tulang punggung keluarga, ada yang memang udah punya anak. Ya. Itu yang paling penting mereka itu bisa nikmatin dulu. Kakakku tuh berpikir seperti itu. Nggak usah lah aku berpikir yang jauh-jauh dulu. Nah setelah jalan baru deh banyak hal yang bisa kita lakukan. Upgrade alat, bikin tempat. Itu nomor sekian. Yang pertama itu mungkin kita ikut pasar dulu, cari customer base. Kemudian baru deh akhirnya kayak sekarang aku udah bisa lepas dari Baru kita HNS. jalanin idealisnya. Idealis kita, identitas kita. Seorang Ji Raka apakah masih tetap menjalankan idealisnya sekarang? Justru sekaranglah saatnya aku ngejalanin itu. Makanya aku bikin berbeda Rakajana dan HNS. HNS tuh benar-benar industri. Di sana itu bisa ngerjain artwork apa aja. Kemudian juga range harganya juga jauh di bawah gini. Nah, sedangkan kalau aku sebagai Rakajana itu kan pasti Brandnya karyanya beda. udah kayak gini gitu ya. iya. Di luar ini aku nggak bisa gitu. Pasti aku tawarin ya udah HNS kalau mau kualitas bagus kok, cuman bukan aku yang ngerjain. Oke. Nah, ini ada satu pertanyaan yang terlintas ya, Beli ya. Jadi aku kemarin sempat sama Kamat tuh sempat interview beberapa seniman juga. Selalu yang diomongin adalah attitude. Nah, menurut Diraka gimana tuh? Hubungan karya seni dengan attitude menurut Diraka gimana? Oh iya, penting banget. Karena kan di HNS sendiri syarat untuk masuk di sini tuh skill nomor sekian. Pertama attitude. Ya. Yang kedua itu mau belajar, udah itu. Oke. Syarat orang kerja di HNS. Makanya yang di bawah silakan ditanya nanti. Mereka tuh benar-benar yang belum jadi aku rekrut ke sini. Oke. Justru yang belum jadi Justru benar-benar dari yang awal tuh ya dalam tanda kutip itu nggak sesuai standarku gitu loh. Maksudnya harusnya kan aku bisa dapat yang memang jadi. Cuman lagi-lagi itu attitude itu sangat penting. Benar. Attitude sangat penting karena attitude itu sesuatu yang memang udah habitnya dia gitu. Habitnya dia gitu. Itu sangat susah dirubah gitu. Tetapi kalau masalah skill itu kalau udah sering dicoba, apalagi lingkungan kayak gini pasti cepat bisa. Bisa diasah. 3 bulan aja jago. Learning by doing lah ya. Iya. Aku kemarin nanya juga sama Abim dapat salam sama Bibi. Iya. Wah Ji Raka itu asik tuh, banyak nyata orang dia. Hebat. Gimana Ji perasaan Aji sekarang dari teman-teman di sini tim yang bahkan dari nol itu
Ji latih segala macam ketika ngelihat wah dia akhirnya bisa membuat karya yang bagus yang mungkin punya karakter segala macam. Gimana perasaan Aji berhasil menjadi seorang yang seperti itu? Karena memang cita-cita ya, aku tuh suka ngomong, suka sharing. Aku suka ngomong, suka sharing. Aku tuh kebalikan dari banyak orang. Kalau orang datang ke sini, apapun yang aku tahu kan aku share. Ya. Kalau aku misalnya bergaul dengan beberapa orang itu, kok kamu share sih kan nanti banyak saingan gitu. Menurutku tuh salah besar. Salah gitu. besar. Karena yang bisa buat kita jatuh ya dari kita sendiri sebenarnya, bukan orang lain. Kita punya goals ya kerjanya ya percaya diri gitu. Ya, keren. Nah, Keren. kaitan tadi kenapa aku gitu? Karena memang aku tuh ibaratnya di posisi sekarang itu merasa punya tanggung jawab gitu. Merasa walaupun itu bukan pure tanggung jawab, tapi entah kenapa aku ngerasa aku pengen kayak teman-teman juga ngerasain yang aku rasakan. Misalnya punya hobi gambar, paling enggak mereka bisa hidup dari hobi mereka. Makanya yang datang ke sini mau dia magang atau enggak atau kerja, pasti aku suruh kayak timku kalau ada yang nanya gimana cara jual gambar, kasih tahu aja di sini caranya kayak gini. Makanya yang magang-magang di sini itu beberapa itu udah ngasilin justru. Wih, mantap. Oh gini caranya kayak gini. Nggak tahu kenapa itu benar-benar nggak bisa dinilai dari uang ya. Kayak kita senang aja gitu. Tak ternilai ya senangnya ya. Beda. Pokoknya beda lah. Bangga. Pastilah, pride pasti. Apalagi kayak mereka tuh cerita beli Gobo. Aku udah dapat nih sekian dolar kan. Wah keren gitu. Bukan masalah apa yang dia dapat tapi masalah kita nih gimana ya? Saya yang bukan bantu, apa ya? saya ada andil juga nih Iya. untuk membuat dia menjadi seorang manusia gitu. Itu sih rasanya seneng banget sih, bangga banget sih. Karena aku berpikir tuh gini, apa namanya ya? Ketika di awal aku pengen belajar sama orang tuh rasanya susah banget, banget benar-benar. Nggak bisa gini dipersulit gitu. Nah, coba kita berada di posisi seperti itu, kita membutuhkan sesuatu yang pengen kita dapat gitu loh, kayak kayak sih caranya gadap gambar atau benar sih cara jual gambar biar kita dapat project atau uang gitu kan. Untuk orang yang baru pertama itu penting banget gitu. Ketika jangankan uang, karya kita di like aja udah seneng. Benar. Jangankan uang gitu. Makanya ketika kita bisa bantu di awal kayak gini tuh aku yakin sih itu kesenangannya luar biasa. Oke, nice. Nah, ada yang menarik lagi, Dek. Apa nih? Kenapa coaster terbersitnya merah? Wah, ini bahaya pertanyaannya. Saya nggak ikut-ikut ya, Bli. Ya kan merah bagian dari Indonesia kan? Jawaban yang Aman. Merah putih kan? Merah berani ya. Oke, lanjut bro. Nah, sekarang kita mau ada pertanyaan kayak semacam disordered lah. Disordered, Jadi Raka akan jawab yang ini atau yang itu tapi secara spontan ya. Oke. Udah gue pancing nih tadi. Nggak ada yang jawab loh. Gue udah mikirin tadi apa ya. Oke, disordered. Oke, siap ya dia. Ya. NFT project atau NFT artis? Arsi. Arsi. Kalau yang project tim. Oke. Next. Canvas atau digital? Kalau sekarang kanvas. Oke. Next. HNS atau Rakajana? HNS sih. Wah, pasti itu. Next. Alip John atau Wild Drawing? While drawing. Ini yang terakhir seru nih. Ini yang terakhir nih. Harus cepat lu ya. Harus cepat ya. Terakhir. Harus cepat nih terakhir. Oke. Pevita, Tatiana Sapira? Pevita. Sama. Nunggu ketemu aja. Kacau nih, gawat nih. Tapi jujur aku baru kemarin nge-follow Pevita. Oh iya? Iya, Di follow back nggak? Sumpah. Nggak tahu, nggak. Nah, ngomongin masalah Pevita nih. Ji Raka sekarang udah ada Pevita ya nggak nih? Kalau Jangan aku- sibuk karir, lupa lendir. Anjir. Anjir. Ada wanita nggak nih apa gimana nih? Kalau deket sih selama ini ya biasa ya, maksudnya cuman nggak yang dikomitmenkan gitu. Oh, oke. Karena memang dari awal aku tuh itu salah satu yang kukorbankan ya. Ya. Karena benar-benar waktuku habis di sini gitu. Benar-benar habis di sini. Karena kita itu akan sangat gimana kasarnya jahat banget gitu ketika ngajak orang berkomitmen, pacaran yuk gini.
kita sendiri nggak ada waktu gitu. Iya, betul. Iya, lebih baik aku ya gitu. Maksudnya ya paling teman nongkrong segala macam. Berarti Mini Cooper itu nggak pernah jemput cewek ya? Oh, nggak pernah. Nggak pernah. Nah, tadi aku mau nanya salah satu beli. Kan ada pilihan tadi Rakajana atau HNS. Kenapa beli milihnya HNS? Kenapa beli nggak memilih Rakajana kan brandnya dari segi harga juga lebih mahal. Iya, kenapa harus dipilih? Gini, kalau Rakajana yang kupilih ya aku hidup sendiri. Tapi kalau HNS yang kupilih banyak orang yang hidup. Wih. Ya kan? Keren. Jawabannya keren banget sih. Jawabannya keren banget. Bener. Gue Berarti suka banget jawabannya. memang seorang Rakajana pengen berimpact untuk sosial. Ya sama gini, sama aja kayak gini. Contoh misalnya sama Bali United gitu. Kenapa aku bikin jangka panjang dan kenapa aku nggak mau secara personal aku yang kerja sama tapi HNS ya karena itu. Aku pengen ngasih banyak kesempatan ke tim gitu, ke timku. Karena nggak tahu kenapa kalau aku tuh orangnya benar-benar nggak bisa seorang pebisnis tulen kalau aku sebenarnya lebih banyak rasa yang berbicara kalau aku gitu. Makanya aku tuh mikir jauh gitu misalnya kayak oh ini dia bergaji sekian misalnya, oh dia punya saudara sekian, maksudnya orang tua punya anak, bisa nggak itu ya gitu. Jadi aku tuh mikir jauh kayak gitu. Makanya bagaimana caranya aku punya beban moral, tanggung jawab ngasih job tuh sebanyak-banyaknya. Job sebanyak-banyaknya ya gitu biar berkembang. Kedua, kenapa sekolah? Karena yang selalu aku bilang, dimanapun aku kayak talk show, seminar atau apapun, di Bali itu lebih susah menemukan orang yang enggak seni. Kebanyakan orang seni. Betul. Tapi problemnya adalah tidak semua orang itu bisa monetize mereka punya hobi. Enggak semua orang nggak bisa masarin gitu. Padahal kita sayang sekali punya banyak lokal genius gitu kan. Nah, akhirnya aku kepikiran untuk membuat sekolah. Yang dimana sekolah ini nanti goalsnya adalah mereka nggak harus kuliah 4 tahun gitu normalnya, mereka cukup setahun aja akan diajarkan bagaimana cara membuat karya yang profesional dan kemudian bagaimana cara menjualnya. Itu nggak pernah aku selama 7 tahun itu diajarkan, itu nggak pernah. Wow, nggak to the point gitu ya? Iya, jadi nanti target jangka panjangnya adalah ya anggap aja misalnya kalau orang yang bisa gambar bisa hidup dari hobi mereka paling enggak, ataupun ternyata dari orang-orang yang nanti kita sharing, kita ajarin, ternyata bisa bikin studio kayak HNS. Berarti kan ada lapangan pekerjaan baru yang bisa orang-orang tuju gitu. Misalnya ada beberapa studio kan, industrinya bakal hidup. Dan yang paling terpenting itu kita di Bali nggak terfokus ke pariwisata konvensional. Jadi yang hidup itu, seni industri kreatifnya juga hidup. Kayak aku mulai dari desaku dulu deh, misal contoh. Kayak yang gambar jaket itu ada seniman yang di Banjarku, dia itu bagus karyanya. Tetapi dia itu nggak tahu harus ngapain, bagaimana di pandemi ini nggak ada job. Ya udah yuk kita buat jaket gitu misalnya, nanti coba aku jualin gitu. Dan itu kemarin pas launching Bali First. Tanya dulu Bre, harganya berapa tuh? Ini kayak ditawarnya Bre, tanya dulu. Harganya berapa? Kemarin itu ditawar di 8 juta. Awal. Karena gimana Bre? Cerita dulu Ji, karena apa Ji? Kenapa bisa harganya semahal itu jadinya? Gila, 8 juta. Itu karena jaket itu ku pakai pas launching Bali First. Bali First itu adalah project NFT dari Bali United. Dan yang kerennya pada waktu itu kan media diundang dan diliput oleh banyak orang dan masuk di berbagai media gitu kan. Jadi punya sejarahnya, cuman nggak aku lepas, nggak sekarang gitu. Nggak sekarang ya. Kalau BU mungkin ya. Aduh, kalau BU mah terus BU. Nah terus itu tadi kenapa kan ada pilihan antara digital atau kanvas? Kenapa milih jadi digital beli? Padahal sebenarnya jualannya sekarang NFT lebih di digital kan sebenarnya. Karena kan pertanyaannya sekarang. Kalau sekarang ya ibaratnya sudah ada HNS yang lebih memerlukan untuk digital. Aku sebagai Rakajana kan jalannya itu lebih seniman. Jadi alat itu nggak terpaku, mau aku di kanvas segala macam itu. Tapi kok dari segi jiwanya beli Raka, dari soulnya beli lebih nyaman di mana? Nggak ada ngalahin yang media analog sih, pasti kanvas, kertas itu juara itu. Juara lah ya. Pasti. Dengan keterbatasannya itu rasanya itu beda. Nah itu rasa itu beda. Oke, yang terakhir aku akan nanya ini beli. Oke. Untuk kedepannya di tahun ini kira-kira beli mau ada apa nih? Mau ada project-project apa nih? Boleh
sharing nggak ke teman-teman nih? Oke, yang tadi di awal udah di-mention, bulan ini ada kolaborasi. Kolaborasi. Kan? Nah, ya bulan depan udah mulai masuk proyek komersil. Masuk ke komersil. Mengeluarin buku. Buku. Ya, buku juga, Ji? Nulis beli. Aku nulis tapi bukan yang kayak autobiografi itu enggak. Jadi kayak ternyata orang-orang itu nyadar bahwa kamu ternyata bukan sekedar ilustrator tapi kamu motivator juga. Karena ternyata banyak kata-kata yang aku keluarin, aku ketik tanpa sadar, orang itu suka. Makanya kayak kemarin aku bikin satu kata misalnya jangan menunda, mari berkarya. Itu orang suka. Keren. Jadi Mulai itu dari sekarang. kayak kumpulan pemikiranku tuh bakal dijadiin buku. Itu sama Gramedia nanti. Kemudian aduh aku lupa. Pokoknya tahun depan aku doain mau pameran tunggal. Wis, kita doain. Rubah ikut dong. Kita support pokoknya. Kontribusi. Berarti pameran tunggal dia ya? Ya tahun itu, depannya semoga itu ya? benar-benar aku nggak pernah pameran sebelumnya, sama sekali nggak pernah pameran tunggal apalagi gitu. Jadi di pameran tunggal itu akan di-share nanti. Kebetulan karyaku yang pertama itu masih ada, alat gambar yang aku dulu beli cicil itu masih ada, semua masih ada. Jadi akan dipamerkan kayak gitulah nanti kayak memorabilia. Jadi makanya aku butuh space yang nggak besar sebenarnya untuk bisa nampung itu. Oke. Jadi kita doain aja untuk Dirake, semoga apa yang direncanakan, yang akan dibuat tahun depan semoga lancar ya. Oke, Tungkara. Terima kasih banyak Terima kasih, Dirake. Dirake. Terima kasih banyak atas kasih dulu. waktunya. Jangan lupa juga saksikan kita di Satu Asbaks, tentunya di Rubah Kreatif. Kali ini kita bersama Raka Jana. Thank you Raka Jana. Thank you. Wah, keren banget sih. Aku kayaknya tertarik untuk ikut sekolahnya, boleh nggak?